Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali pagi hari ini Lose Jenny bisa menjumpai kalian semua. Dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini karena kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak adik-adik berjanji kepada seseorang tapi tidak menepatinya? Contohnya mungkin adik-adik bilang ke mama mungkin minta tolong adik-adik membantu mama. Adik-adik bilang, iya ma sebentar, 1 jam lagi ya ma. Tiba-tiba adik-adik keasikan main game atau apa, malas, jadi lupa, ingkar sama janjinya. Atau mungkin adik-adik berjanji kepada seorang teman yang minta tolong diajari matematika mungkin. Tapi ketika ada seorang guru yang memuji-muji teman adik-adik, lalu adik-adik merasa males, ada rasa iri yang timbul di hati. Akhirnya batal deh, gak jadi, ingkar, gak mau ngajarin teman. Adik-adik, seringkali kita melanggar janji kita karena ada rasa marah, rasa malas, atau iri hati. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu kisah dari Petrus yang adalah seorang murid Yesus yang berjanji besar kepada Tuhan. Dan kita akan menyimak sama-sama video berikut ini ya. Pengadilan Mahkamah Agama yang dipimpin oleh imam besar untuk mengadili Yesus dilakukan di malam hari. Berdasar waktu pelaksanaan pengadilan itu, sesungguhnya etika waktu pelaksanaan pengadilan sudah dilanggar. Tetapi oleh karena kebencian musuh kepada Yesus dan kegenapan dengan apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, maka pengadilan itu pun dilaksanakan. Yesus ditangkap di lembah Kidron di Taman Getsemani di malam hari. Ia digiring ke rumah imam besar, sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 54 bagian B, juga di malam hari. Kondisi malam yang mencekam dan juga dingin. Kondisi malam itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Dan juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 18. Pada saat di Taman Getsemani pada malam itu, ketika pasukan yang lengkap dengan senjata, pedang, dan pentung sedang menangkap Yesus, semua murid-murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri, termasuk Petrus, sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 14 ayat 50. Tetapi kemudian Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 15 dan ayat 16 bagian A. Ketika pengadilan oleh imam besar terhadap Yesus sedang berlangsung, seorang hamba perempuan melihat dia, yaitu Petrus, duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Apa yang Yesus telah peringatkan bahwa semua iman mereka akan tergoncang. Dan ternyata iman Petrus pun tergoncang. 3 kali Petrus menyangkal Yesus karena kemudian, kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata ketiga kali, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam.
Itu pertanda sudah pagi di subuh hari. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 59 dan ayat 60. Ketika itu, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pandangan Yesus memperingatkan Petrus tentang apa yang sudah diperingatkan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 75 bagian B. Tangisan Petrus adalah tangisan pertobatan. Ketika dia sekarang meneteskan air mata karena kata-katanya yang berkhianat, dia tidak akan pernah mengucapkannya. Adik-adik, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ini bertolak belakang dengan perkataannya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-37b. Dia berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan dia. Di ayat yang ke-38, jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan benar adik-adik, ketika Petrus sudah menyangkal 3 kali, kemudian dia mendengar ayam berkokok. Dia langsung teringat akan perkataan Yesus dan dia merasa menyesal sekali. Begitu sedih. Sedih karena dia sudah melanggar janjinya. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan suatu hari Tuhan Yesus menemui murid-muridnya dan makan pagi bersama. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus. Karena Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada Petrus untuk mengungkapkan isi hati Petrus, bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin Petrus tetap melayaninya dan menggembalakan domba-dombanya. Yang dimaksud domba-domba ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus ingin Petrus mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Dan Petrus pun boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai dia mati. Begitu pula dengan kita adik-adik. Kita sering sekali melanggar janji kita kepada Tuhan. Sering sekali, baik disengaja maupun tidak. Tetapi Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi kita, Tuhan yang begitu mengasihi kita, telah merelakan nyawanya bagi kita agar kita boleh diselamatkan. Untuk itu adik-adik, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita harus menjaga hidup kita agar kita boleh terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan sehingga banyak orang boleh melihat Yesus di dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia menyelamatkan kami manusia. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih, ampuni kami jika kami sering sekali Tuhan melanggar janji-janji kami. Kami sering sekali melakukan hal-hal yang salah kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami pun boleh hidup seturut dengan firman-Mu.
menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.